Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Kita akan masuk dalam ibadah kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu kita bersaat teduh. Amin. Bapak Ibu, kita harus akui bahwa memang tidak ada yang sama seperti Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menyentuh hati setiap kita. Hanya Tuhan yang mampu mengisi setiap kekosongan di dalam diri kita, Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita sungguh-sungguh datang kepadanya. Kita akui bahwa Tuhan tidak ada yang seperti Engkau. Hanya Engkau Tuhan yang kami perlu. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan mengadakan sesuatu yang mustahil bagi manusia. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows like a river so wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows like a river so wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. Tiada yang sepertimu, Tuhan. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find
bisa bangkit berdiri. Your mercy flows like a river so wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. I can search for all eternity, Lord, and find there is none. There is none, Lord. There is none like you. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tatamu. Mari kita Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau kami ada sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dengan hancur hati kami mau datang kepada Tuhan. Sebelum lebih jauh lagi kami masuk dalam hadirat-Mu, tolong Tuhan, kami mau mengakui bahwa banyak dosa, banyak kesalahan, banyak perbuatan yang seringkali melukai hati sesama kami, terlebih khusus juga hati-Mu Bapa. Kami percaya kami yang datang dengan kesungguhan hati kami tahu bahwa Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau sanggup mengampuni setiap orang-orang yang datang kepadamu dengan segenap hati, mengakui setiap dosa dan kesalahan mereka. Dan pada pagi hari ini kami percaya Tuhan, pengampunan tersedia bagi kami.
Engkau mampu menyucikan kami, menguduskan kami, bahkan melayakkan kami untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, bahkan mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan nanti. Tuhan, kami siap Tuhan untuk rasakan hadirat Tuhan, urapan Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah kekuatan kita, saudara. Tuhanlah kekuatan kita, Dia Allah yang dahsyat. Biarlah pujian kita terdengar sampai ke ujung-ujung bumi, Bapak Ibu. Kita mau menyembah Dia, kita mau tinggikan namanya, sebab Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang berkuasa. Dia sumber kekuatan kita, Bapak Ibu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Masih sukacita ya Bapak Ibu? Ditambah baru ibu-ibu nyanyi, makin sukacita lagi. Kita barusan melihat penampilan yang luar biasa. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk kembali bangkit berdiri. Kita kembali menaikkan satu pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Mazmur 118 ayatnya ke-28 sampai 29 berbunyi demikian Bapak Ibu. Allahku aku hendak bersyukur kepadamu Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Percaya Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya? Kalau saya bilang God is good, Bapak Ibu Saudara bilang all the time. Kalau saya bilang all the time, Bapak Ibu bisa menjawab. Oke, kita mulai ya. God is good and all the time. One more. God is good and all the time. Aduh, sekali lagi Bapak Ibu ya, lebih keras lagi. God is good and all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good, jempolnya, all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. With us sweet His Holy Spirit, though we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, with light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good, amen, all the time.
the time. Mari dengan iman katakan, don't be not understand all the plans you have for me. My life is in your hand, and to the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good. God is good. He's so good. God is good. He's so good all the time. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kebaikan Tuhan adalah kekuatan kita, amin. Karena Tuhan Yesus selalu baik, Dia selalu menyediakan penyertaan-Nya, Dia adalah tempat perlindungan kita, maka kita kuat. Ketika badai menerpa, kita tidak goyah, sebab penyertaan-Nya selalu ada bersama dengan kita. Kita naikkan pujian ini, kita resapi kata demi katanya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah sukacita kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, dengan iman katakan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, hati kami, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
menyembahmu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena anugerah-Mu nyata bagi kami, dan anugerah-Mu juga cukup bagi kami untuk menguatkan kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Saat ini kami ya Tuhan ingin mendengarkan Engkau berbicara kepada kami, maka kami mohon kiranya dalam perkenanan-Mu Engkau menyatakan kehendak dan maksud-Mu kepada setiap kami, umat-Mu yang rindu akan Engkau. Kiranya dalam pertolongan Roh Kudus, pikiran kami, hati kami, dan seluruh hidup kami dicerahkan oleh Tuhan dan dikuatkan. Sehingga dengan demikian ya Tuhan kami boleh menyiapkan akan hidup kami untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh menolong hamba-Mu ini yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kiranya dalam anugerah-Mu Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan, kita dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, sehingga kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Marilah kita membaca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat genap. Kita berganti hingga ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, mau merenungkan dan juga mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudara, siapakah di antara kita yang mau jadi orang yang lemah? Saya rasa setiap kita berjuang dan menginginkan kita fit adanya, dan kalau kita memiliki kondisi yang prima atau fit, tanpa penghalang apapun kita bisa mengerjakan banyak hal.
Kita bisa mengerjakan tugas-tugas dan bagian-bagian kita yang diberikan kepada, yang dipercayakan kepada kita, dan mungkin kita dengan energi yang cukup dan sumber daya yang memadai kita bisa mengerjakan juga bagian-bagian orang lain. Bapak Ibu, kita juga mengenal orang-orang yang mungkin punya kesaksian yang begitu mengagumkan dan begitu menarik perhatian kita. Misalkan saja mereka yang diberikan oleh Tuhan banyak karunia. Tentu saja kita sangat kagum dengan mereka, bukan? Ketika mereka melayani, seakan-akan mereka bisa menyelesaikan seluruh bagian pelayanan demi pelayanan yang begitu besar. Kita kagum dengan mereka yang diberikan juga misalkan penglihatan khusus, pengalaman-pengalaman rohani yang akhirnya mereka bisa cerita misalkan tentang surga, bisa cerita tentang pengalaman-pengalaman spiritualitas yang pada kebanyakan orang tidak memilikinya. Dan orang-orang tersebut kita saksikan sepertinya mereka adalah orang-orang super. Begitu mereka mengunjungi rumah sakit, lalu mereka mendoakan orang-orang sakit di sana, lalu orang-orang sakit di sana bisa sembuh. Begitu mereka mendapatkan tantangan yang besar dalam pelayanan, kemudian mereka tinggal berdoa kepada Tuhan, kemudian mereka bisa menyelesaikan dan melewati persoalan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang diberikan karunia yang banyak oleh Tuhan, dan mungkin kita terkesan dengan mereka karena pengalaman rohani yang mereka ceritakan, seakan-akan mereka tidak punya kesulitan. Mereka dalam kondisi yang prima dan fit, bisa mengambil semua pelayanan, bisa mengatasi semua masalah, dan orang-orang datang kepada mereka untuk minta didoakan. Orang-orang datang kepada mereka untuk minta, misalkan kalau baru bangun rumah kemudian didoakan oleh sang hamba Tuhan ini yang punya banyak karunia, nanti pembangunan rumahnya cepat selesai. Jemaat bisa datang kepadanya karena baru merintis usaha, kemudian didoakan lalu usahanya menjadi lancar, jaya, mapan, maju. Begitu. Oh, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu adalah sesuatu yang sangat mengasihkan, bukan? Kalau misalkan kita ada di posisi itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu yang dialami oleh Paulus sebetulnya dalam pelayanannya. Dia ceritakan di sini di dalam pasal yang ke-12 ketika ia menuliskan surat 2 Korintus ini, dan ia mengatakan bahwa sebetulnya di era yang lalu ia mengatakan, bahkan dia menceritakan dengan kata ganti orang ketiga di sana. Jadi dalam pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, Paulus menceritakan seakan-akan bukan dirinya, tetapi ia menceritakan sebagai seorang yang lain, tetapi nanti dia menyimpulkan bahwa itulah dirinya sebetulnya. Di dalam ayat yang kedua, Paulus katakan, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Sejak ia menulis surat kepada jemaat di Korintus itu, kemudian ia menceritakan bahwa pernah terjadi 14 tahun yang lalu, Paulus, dan dia pakai kata ganti orang ketiga di sini. Aku tahu tentang seorang Kristen. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, tiba-tiba ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, kemudian yang di sini dikatakan ia diangkat ke Firdaus, sebuah pengalaman spiritualitas yang jarang bagi orang bisa mengalami itu. Ia diangkat ke tingkat yang ketiga, saudara-saudara. Sebuah pengalaman yang siapa di antara kita yang mau diangkat ke surga untuk melihat surga dan mendengarkan secara persis apa yang dikatakan oleh Tuhan pemilik surga. Tetapi saudara-saudara, pengalaman 14 tahun yang lalu itu, bagi Paulus itu adalah pengalaman yang memang spektakuler. Ia akui itu adalah pengalaman rohaninya. Tapi persoalannya adalah Paulus harus mau terus melayani.
Walaupun ia mendapatkan penglihatan spektakuler, itu pengalaman rohani yang tidak semua orang Kristen memilikinya, tetapi Paulus dipimpin oleh Tuhan untuk masih ada kesempatan untuk melayani. Bapak Ibu, saudara-saudara, waktu Paulus pergi melayani, apa yang ia ceritakan, Bapak Ibu? Padahal ia punya pengalaman spektakuler yang rohani. Spektakuler yang tidak semua orang memilikinya. Lalu ketika Paulus mengunjungi daerah demi daerah, kota demi kota, kira-kira materi pelayanannya apa, Bapak Ibu? Tidak ada flyer, tidak ada spanduk besar-besaran. Go to heaven. Tidak ada, Bapak Ibu. Atau trip to heaven. Bukan. Tidak ada. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Saudara-saudara, kalau misalkan zaman itu zaman seperti kita ini, sekarang ada media digital, kemudian kita teruskan di status WA kita, kemudian ini loh hamba Tuhan, ini ada kebaktian, dan kemudian materi khotbahnya dalam kebaktian itu selalu bicara tentang penglihatan yang ia alami 14 tahun yang lalu. Itu terus yang menjadi materinya. Tapi kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul bagaimana perjalanan Paulus, kemudian juga kita melihat di dalam surat-suratnya yang begitu banyak itu, materi pelayanan Paulus, materi pengajaran Paulus bukan ini. Bahkan kalau kita katakan cuma di sini pun dia singgung. Satu kali saja dia singgung. Itu pun tujuannya bukan untuk membesarkan diri, memegahkan diri, tetapi tujuannya untuk menunjukkan kepada guru-guru palsu yang seringkali menuduhnya sebagai rasul yang palsu, bahwa ia sebetulnya bisa bermegah. Tetapi saudara-saudara, marilah kita bersama-sama melihat di sini yang dikatakan oleh Paulus di sini, bahwa sesungguhnya ayat yang ke-7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam sekitar tahun baru itu ya, tanggal 1 itu sudah berapa hari? Sudah 3 minggu sekarang. 3 minggu yang lalu saudara-saudara, tanpa janji ada seorang bertemu dengan saya. Namanya tanggal merah, gak buat janji, tiba-tiba orangnya datang, Bapak Ibu. Saya pakai celana pendek menemuinya karena saya kira ini siapa gitu ya. Mahasiswa panggil saya, Pak, ini ada yang mau ketemu. Gitu. Ya sudah, saya bertemu dengan beliau, suami istri datang. Wah, karena suami istri saya kira, wah ini serius banget gitu ya. Bapak Ibu, dalam perbincangan saya tanya, Bapak dari mana ya? Oh, saya dari Sidoarjo. Jauh-jauh dari Sidoarjo ke Malang. Gitu. Loh, ada apa, Pak? Oh, ini loh, istri saya ini mau sekolah teologi. Wow. Saya salut. Loh, Bapak kan sudah berkeluarga. Kemudian istri Bapak bisa pelayanan. Mau sekolah teologi. Iya. Lalu saya tanya kepada istrinya, Ibu. Ya, usianya namanya ibu ya. Berarti kan sudah usia ibu kan? Gitu. Ibu, kenapa ibu mau mengambil keputusan untuk melayani? Apakah selama ini ibu tidak pelayanan? Oh iya, saya pelayanan di bagian kategorial di komisi ibu. Usia namanya ibu ya, berarti. Pokoknya banyak pelayanan yang saya lakukan di gereja. Tetapi yang mendorong ibu mau pelayanan apa ya? Saya salut jawabannya Bapak Ibu. Saya bermimpi. Tuhan berbicara kepada saya. Oh ya, apa yang dikatakan Tuhan kepada ibu? Saya tanya begitu. Ya, Tuhan berbicara supaya saya pergi ke sekolah teologi. Wah, saya salut Bapak Ibu. Kemudian suaminya tanya kepada saya, loh, payamu dulu itu mengambil keputusan untuk sekolah teologi juga bermimpi ya? Saya bilang, saya enggak bermimpi Pak. Gitu. Loh, istri saya bermimpi loh. Dan jelas suaranya begitu. Wah, ini saya salut ya. Menurut Bapak Ibu, mana yang lebih valid ini? Saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan tidak bermimpi, atau dia yang bermimpi? Mana? Siapa yang lebih valid panggilannya?
Nah, harus diuji. Ya kan? Kemudian saya bilang, Bu, kalau ibu mau sekolah teologi, lingkaran paling dekat ibu itu adalah bicara kepada gembala ibu dulu. Bicara kepada gembala ibu dulu. Ya kan? Nanti gembalanya akan nuntun. Nah, dari perkataan itu akhirnya ceritanya malah makin banyak. Saya ada janji dengan istri saya mau pergi keluar karena tanggal merah. Istri saya sudah bilang, ayo siapa sih itu kok lama sekali gitu. Gitu ya. Enggak janji ini. Kemudian beberapa rekan dosen juga lewat dengan baju santainya, tanggal merah gitu. Nah, dari situlah dia banyak. Ini tanpa bermaksud menghakimi ya Bapak Ibu ya. Tapi kita menguji pengalaman rohani itu. Ya, pengalaman rohani. Lalu dia, gembala saya itu loh jelek banget. Jeleknya apa? Bukan fisiknya katanya. Gitu. Dia nggak kasih saya kesempatan melayani. Oh itu toh masalahnya. Jangan cerita mimpi, Bu. Berarti ibu memang semangat pelayanan. Gitu ya. Jadi sebetulnya nanti kalau ibu mau sekolah teologi, ambil rekom dari gembala sidangnya. Gitu ya. Kira-kira gembala sidang ngasih nggak rekomendasi dengan dombanya kayak gini? Biasanya sih enggak. Dibimbing dulu sampai mantap, baru nanti diutus ke sekolah teologi. Bukan. Jadi kamu plasenya apa? Bermimpi. Tapi relasinya dengan orang-orang segereja dengan dia nggak baik. Jadi memang Bapak Ibu kadang-kadang pengalaman spiritualitas itu sepertinya mengenakan. Nah, cara ngujinya gimana? Coba lihat dia dengan keluarganya. Boleh saja ngomong pergi ke surga, pergi ke neraka, enggak apa-apa. Boleh, siapapun boleh ngomong. Tapi ngujinya adalah gimana relasinya dengan orang terdekatnya. Bagaimana kesaksian hidupnya dengan orang-orang yang segereja dengan dia. Disitulah dapat rekomendasi sebetulnya dari orang terdekat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka bagaimana dengan kita? Itu Tuhan membimbing kita itu sebetulnya secara natural, secara alamiah lewat apa? Lewat komunitas, lewat keluarga, lewat gereja, lewat persekutuan di mana kita ada gitu. Makanya Paulus itu tidak memakai materi itu sebagai materi untuk pemberitaan Injilnya. Ketika Paulus melayani yang ia beritakan, kalau kita baca di dalam 1 Korintus, mari kita lihat 1 Korintus pasal 1. Ayat yang ke-23. 1 Korintus 1 ayat yang ke-23, beginilah firman Tuhan. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Jadi Paulus sudah menetapkan bahwa berita dari apa yang ia sampaikan melalui pelayanannya itu adalah Kristus yang disalibkan. Paulus tidak pernah menceritakan tentang dirinya sendiri dan bahkan tidak pernah menceritakan sebuah pengalaman rohani spektakuler yang membuat dia semakin naik daun dan terkenal. Kemudian ia diundang di mana-mana, di persekutuan mana-mana, kemudian dia makin terkenal, dia makin menceritakan banyak hal tentang pengalaman yang 14 tahun yang lalu itu. Yang dilakukan oleh Paulus dalam komitmen pelayanannya adalah, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Saking Paulus menetapkan hatinya dan mengatakan bahwa salib Kristus atau Injil yang sejati itu harus menjadi berita dan harus dihidupi di dalam jemaat yang ia layani, maka Paulus sangat marah ketika jemaat Tuhan beralih dari Injil yang sejati yang mereka terima dari Paulus, kemudian mereka mencoba mencari akan Injil palsu. Mari kita lihat salah satu keterangannya di dalam Galatia pasal yang ke-1. Galatia 1 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata demikian. Aku heran, itu Paulus ya katakan.
bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita meneruskan bagian ini, maka kita mendapati bahwa Paulus malah mengatakan gini, kalau suatu saat kami datang kepadamu lalu kami mencoba memodifikasi akan berita yang dulunya kami beritakan, yaitu salib Kristus, lalu kami datang kemudian lalu berita kami berbeda. Mari kita lihat Bapak Ibu dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Bukan hanya bicara orang lain, tetapi Paulus datang kepada jemaat Galatia dengan begitu tegas. Ia memberikan kepada mereka surat dan mengatakan, kalaupun kami datang lagi kepadamu, hadir di tengah-tengahmu, kemudian berita kami adalah berita yang lain dari yang sebelumnya kami beritakan, terkutuklah dia. Jadi saudara-saudara, poinnya adalah bahwa Paulus adalah seorang yang konsisten di dalam Injil. Kendati ia memiliki pengalaman spiritualitas. Bapak Ibu, orang yang punya pengalaman spiritualitas seperti ini, cenderungnya apa? Ayat yang ke-7 tadi kita kembali di dalam pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi saudara-saudara, orang yang meninggikan diri itu cenderung menambah sesuatu yang mungkin dia punya, ya. Dia pernah punya sesuatu, kemudian waktu dia ceritakan kepada orang lain, pasti dia akan menambah sesuatu. Supaya apa? Supaya kalau ada orang yang memberikan perbandingan, setidaknya ia masih di atas. Ya, sepertinya dia masih di atas. Bapak Ibu, di sini siapa yang punya anak kecil TK, SD gitu? Ya, dulu itu ada program ya, ada program mengantarkan anak ke sekolah gitu. Sampai sekarang masih ada enggak itu ya. Coba sekali-sekali bukan hanya atas. Bapak Ibu, anak Bapak Ibu, apakah dia bisa mengikuti belajar atau tidak, tapi coba dengar mereka ngomong apa. Anak-anak kita itu biasanya bilang gini, bapakku kepala desa gitu. Oh, yang satu ngomong apa? Nggak mau kalah juga. Pasti dia cerita kehebatan bapaknya. Yang penting dia di atas segalanya dari orang lain. Coba suatu saat dengar perbincangan mereka. Ya, supaya setidaknya Bapak Ibu tidak hanya mikirkan, waduh, anak saya kok nggak bisa kok nangis terus ya, gitu ya. Nggak bisa ikuti pelajaran dari misnya gitu. Tapi coba dengar juga percakapannya dengan temannya. Pasti masing-masing itu mengunggulkan gitu. Ya. Mungkin satu orang mengatakan, kemarin bapak saya baru pulang dari Korea gitu. Oh, yang satu bilang nggak mau kalah gitu. Kemarin bukan hanya dari Korea, itu gampang. Bapak saya baru pulang dari bulan. Hebat mana Bapak Ibu? Nah, jadi memang dalam kehidupan manusia, kalau misalkan punya sesuatu, itu dia akan cerita kepada orang lain, kemudian dia akan mencoba menambahkannya. Apalagi kalau dalam pengalaman spiritual. Saudara-saudara, ada seorang jemaat yang saya kenal, jemaat itu memang diizinkan oleh Tuhan mengalami sebuah penderitaan yang sampai saat ini belum selesai. Kalau ketemu dengan saya, itu dia nanti ngomong, tahu nggak, percaya nggak kalau saya pernah lihat Tuhan, gitu. Nah, saya sudah tahu, ya karena dalam kondisi sakit, lemah tubuh, ya itulah penghiburan bagi dia. Tapi saya tahu imannya kuat. Imannya kuat, dia setiap kali ada kegiatan gereja pun dia ikut. Dalam kondisi yang seperti itu dia ikut.
Tapi saya cuma dengar, oh iya mas, gitu. Kemudian ya saya dengar sebentar, dan lalu kemudian dia cerita. Ya setidaknya saya dengar ceritanya, walaupun kadang juga nggak bisa dipercaya gitu ya. Namanya orang dalam tekanan berat. Tapi poinnya Bapak Ibu Saudara-saudara, pengalaman rohani itu kalau tidak dikontrol, itu malah membuahkan sesuatu yang tidak enak, yaitu kesombongan. Dan di sini Paulus katakan, supaya aku tidak meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam daging. Duri dalam daging yang ini istilah ya. Kita juga tahu ya, duri dalam daging itu sesuatu yang tidak mengenakan. Ya. Itu ngilu gitu ya, kalau misalkan kita tangan, kaki kita atau bagian tubuh kita kena benda sesuatu benda yang asing gitu ya. Itu nggak enak banget. Ya, nggak enak banget. Suatu saat ya di dalam beberapa waktu yang lalu, karena saya beres-beres tempat tinggal saya lagi direnov juga. Itu ternyata ada sedikit kayu yang busuk masuk ke tangan. Itu juga paling nggak enak, nggak nyaman gitu. Bengkak sedikit kemudian, waduh ini kapan bisa dikeluarin? Karena apa? Karena itu paling nggak mengenakan. Idealnya gimana? Idealnya ya lepas gitu. Apalagi dengan Paulus, Bapak Ibu. Paulus sebagai rasul yang punya karunia, yang punya pengalaman rohani yang begitu spektakuler. Kira-kira kalau misalkan duri dalam daging itu tidak ada, harapan kita apa? Wah, dia bisa sampai ke Eropa. Bahkan dia mungkin bisa sampai ke Asia, memberitakan firman Tuhan. Tapi kita bisa lihat di sini, Paulus mengakui, aku diberi suatu duri dalam daging. Nah, apa itu duri dalam daging? Sesuatu yang tidak mengenakan. Di sini dikatakan duri dalam daging itu adalah utusan iblis. Ya, dikatakan sebagai utusan iblis, kemudian utusan iblis itu menggocoh. Ayat yang ke-7. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh. Menggocoh ini bisa diterjemahkan sebagai apa? Sebagai tindakan untuk memukul. Ya, sesuatu yang memukul, menyakitkan. Jadi sebetulnya ekspresinya tidak sekedar duri dalam daging, tapi sesuatu yang menyakitkan. Makanya ekspresinya dikatakan dalam ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan. Ayat yang ke-10 ini ya. Jadi ini sebetulnya mewakili seluruh apa yang dialami oleh Paulus yang disebut sebagai duri dalam daging ini. Makanya para penafsir bisa berspekulasi, mencoba untuk mendefinisikan duri dalam daging Paulus itu apa ya. Setidaknya ada dua pandangan penafsir. Pertama adalah mereka katakan Paulus itu mengatakan duri dalam daging itu adalah tentang suatu penyakit. Tentang suatu penyakit yang tidak kunjung sembuh. Dan penyakitnya itu adalah penyakit yang cukup serius. Bahkan ada orang mengatakan bahwa penyakitnya itu bisa diidentifikasi sebagai penyakit mata. Makanya dia katakan kepada jemaat di Galatia, waktu aku datang kepadamu lalu engkau menyambut aku, bahkan saking engkau mengasihi aku, engkau pun rela kalau bisa matamu dicungkil, artinya untuk menggantikan mataku. Jadi kemungkinan para penafsir bisa berspekulasi bahwa memang matanya itu mengalami masalah. Sehingga waktu kalau dia menulis itu, biasanya cenderung tulisannya jadi tulisan besar. Karena ada kondisi yang tidak mengenakan dari matanya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sang rasul ini kalau misalkan punya penyakit seperti itu, dia rasul Tuhan Yesus. Dia melayani di mana-mana. Kemudian wajar dong kalau dia minta Tuhan tolong sembuhkan. Karena ini demi pelayanan. Kalau mataku baik, kan pelayanan lancar dong. Gitu. Macam-macam penyakit yang dicoba untuk diperkirakan oleh para ahli. Bisa juga misalkan mereka katakan itu mungkin dia mengalami penyakit malaria. Ya, kalau di Indonesia penyakit malaria itu penyakit yang sangat serius ya. Ada
murid saya yang pernah pelayanan di mana? Oh, di Papua ya. Ini kan oleh para ahli anestesis. Wah, waktu kena malaria, waduh dia takut sekali gitu ya. Karena ternyata malaria di sana ya malaria yang cukup serius. Ya gitu ya. Nah, para penafsir katakan kemungkinan juga mungkin ini malaria. Ya. Sehingga itu tidak sembuh-sembuh sampai pada epilepsi gitu ya. Waduh, ini semua pada mencoba untuk memikirkan. Kemudian yang kedua, selain dari penyakit fisik, itu orang-orang, para penafsir, para peneliti Alkitab mencoba mengatakan, waduh mungkin itu juga adalah tentang pertentangan dari orang-orang sekitarnya. Ya, apalagi ada orang-orang yang dulunya sekutu, kemudian mereka pindah agama. Ya, kemudian mengolok-olok kekristenan, begitu ya. Dulu adalah teman Paulus, orang-orang terdekat Paulus, tapi kemudian mereka pergi meninggalkan Paulus karena mereka tidak mau lagi jadi orang Kristen. Lalu waktu mereka tidak mau lagi menjadi orang Kristen, mereka menjelek-jelekan kekristenan. Dan itu terus-menerus berkecamuk dalam pelayanan Paulus karena kehadiran mereka justru apa? Justru menjadi tantangan baru dalam pelayanan Paulus. Mereka mencoba menghalang-halangi dan mencoba membuat banyak hoax tentang Paulus supaya berita Paulus tidak dipercaya. Dan oleh karena Paulus adalah orang yang setia melayani, maka hal itu menjadi pemikiran dalam pelayanannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun itu, karena tidak jelas, kalaupun kita belajar secara tata bahasa Yunani, ya duri dalam daging itu, ya itu sekedar duri dalam daging. Tapi yang pasti, itu adalah sesuatu yang bagi Paulus sebetulnya sangat serius dan mempengaruhi pelayanannya. Bapak Ibu, kalau misalkan kita seorang yang jadi guru ya, faktor utama apa yang membuat itu kekuatan kita jadi guru? Faktor utama apa? Kalau misalkan kita sakit kepala, bisa jadi guru, bisa ngajar ya hari itu. Bisa, tapi sakit kepala terus panjang minggu gitu. Bawaannya malah bisa ngamuk kepada anak-anak kan gitu ya. Nggak bisa fokus. Ya. Nah, apalagi Paulus, artinya di sini yang disebut duri dalam daging itu adalah sesuatu yang sebetulnya mempengaruhi secara langsung akan pelayanannya. Mempengaruhi secara langsung. Dan di sini dikatakan itu utusan iblis. Sehingga pelayanannya menjadi terganggu. Dan kalau itu sebetulnya disingkirkan Bapak Ibu, maka Paulus berharap nanti dia bisa pelayanan dengan lebih baik. Pelayanannya makin lancar. Orang-orang yang dilayaninya mungkin makin banyak. Tapi karena ini ada, itu sesuatu yang menyakitkan. Dan akhirnya, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-8. Ini bukti bahwa ini bagi Paulus begitu serius. Mempengaruhi daya juang pelayanannya. Mempengaruhi akan hal-hal yang ia lakukan dalam pelayanannya. Makanya ayat yang ke-8. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Berarti ini bisa disimpulkan bahwa duri dalam daging itu bukan sekedar penyakit biasa. Tapi pasti adalah sesuatu yang sangat menyakitkan dan mempengaruhi akan pelayanannya. Oleh karena duri dalam daging itu sangat serius mempengaruhi pelayanannya, kemudian Paulus berdoa berapa kali di sini? Sudah 3 kali aku minta kepada Tuhan. Saudara-saudara, dan ketika Tuhan mendengar doanya, ayat yang ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara-saudara, Paulus meminta kepada Tuhan, biarlah kiranya duri dalam daging itu lepas. Tapi Paulus katakan, Tuhan jawab apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara-saudara, maka hari ini kita belajar bersama-sama
ada kekuatan di tengah kesulitan. Kekuatan di tengah kesulitan. Sesungguhnya kesulitan yang paling besar yang kita alami oleh anak-anak Tuhan itu adalah yang mempengaruhi. Kesulitan yang paling mempengaruhi akan kondisi kita sebagai orang Kristen. Itu sebetulnya kesulitan yang paling besar. Kadang memang kita masing-masing orang tentu banyak ada macam-macam kesulitan ya. Tetapi berdasarkan firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa yang disebut duri dalam daging atau kesulitan yang terbesar itu adalah yang mempengaruhi daya juang pelayanan, yang mempengaruhi akan bagaimana juga ketekunan di dalam mengikut Tuhan. Nah, kira-kira apa itu? Ya Bapak Ibu bisa mengidentifikasi sendiri. Karena itu bisa berubah-berubah. Bapak Ibu, misalkan kita kasih contoh ini. Ada sebuah kerinduan bagi kita misalkan supaya Tuhan menghadirkan sesuatu bagi kita untuk nanti kita bisa makin maksimal melayani. Tuhan bisa memperlengkapi kita, kemudian nanti kalau Tuhan memperlengkapi kita, nanti kita akan maksimal melayani. Tapi kalau Tuhan tidak jawab gimana? Ini yang repot Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak jawab, itu kadang akhirnya kita katakan Tuhan tidak baik. Tetapi di sini justru berita baik yang ada. Dalam bagian firman Tuhan ini justru yang ada adalah berita baik. Berita baiknya adalah Tuhan tidak melepaskan duri dalam daging itu untuk menunjukkan kebaikannya kepada Paulus. Pikiran kebanyakan manusia adalah ketika ada pergumulan, lalu dengan adanya pergumulan itu yang terus bertahan, kesulitan, penderitaan yang terus bertahan, kemudian itu membuktikan bahwa kondisi kita tidak baik-baik saja. Tapi firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita, kalau Tuhan tidak melepaskan Paulus dari penderitaan, itu justru menyatakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan di sini kita dapati setidaknya dua bagian. Kebaikan Tuhan pertama adalah tidak membuat Paulus menjadi orang yang sombong. Tidak membiarkan Paulus menjadi orang yang sombong. Sehingga kalau dia menjadi sombong, ia pasti akan meninggalkan berita Injil dan pelayanan yang sejati yang Tuhan percayakan kepadanya. Begitu pula dengan kita Bapak Ibu. Mungkin kita punya agenda yang besar ataupun juga saat ini kita merindukan bahwa kita lepas dari pergumulan berat ini. Tapi karena kita orang percaya, kita meminta Tuhan melepaskan kita, lalu Tuhan tidak melepaskan kita dan mengatakan kepada kita, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itu sebetulnya cara Tuhan menunjukkan kebaikan. Karena bagaimanapun tidak ada yang baik selain Tuhan. Tadi di dalam lagu kita juga ya, di dalam yang dikutip dalam Mazmur itu. Tuhan itu selalu baik sepanjang waktu. Nah, kadang kita memaknai kebaikan Tuhan itu adalah seperti kita datang kepada seperti ini ya. Ada kalau kita lewat di persimpangan jalan, memang sekarang orang yang meminta-minta itu kadang banyak, kadang sedikit gitu. Nah, kalau misalkan orang itu terus ada di situ, pasti dia akan tandai itu nomor plat kendaraan Bapak Ibu. Nah, begitu Bapak Ibu kasih setiap saat, kesannya Bapak Ibu itu adalah orang paling baik. Karena ngasih setiap saat. Dan kalau misalkan dia anak-anak, dia datang ke rumahnya minta uang jajan, kemudian ibunya yang gak ngasih, dia katakan apa? Oh, om yang di lampu merah lebih baik daripada ibu. Ya kan? Mereka membandingkan hanya dari sudut pandang apa yang aku minta, kemudian engkau turuti, ya engkau baik. Kebaikan Tuhan tidak bisa diukur dari dia menjawab atau tidak pergumulan kita. Karena sesungguhnya Tuhan itu baik. Jangan sampai kita mengecilkan kebaikan Tuhan hanya dari rumusan itu. Waktu Tuhan juga mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, itu juga adalah kebaikan Tuhan.
Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Mungkin waktu kita sudah memasuki usia indah. Waktu memasuki usia indah kita, ya itu manusiawi kalau misalkan sebetulnya kita mau ABCD, mau melayani. Tetapi kita terhalang dengan kesehatan. Kita punya niat untuk memberikan kontribusi-kontribusi positif di gereja kita atau dimanapun di komunitas kita. Tetapi kita terhalang itu, lalu kemudian kita minta, Tuhan tolong lepaskan. Sebab kalau Engkau lepaskan, maka aku ada di sana Tuhan, dan kemudian aku akan bisa melakukan secara efektif. Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang secara tidak sadar sebetulnya kita menarik perhatian Tuhan kepada kita dan tidak kagum terhadap Tuhan. Seakan-akan titik di mana tempat yang akan kita tuju itu adalah tempat yang segala-galanya, dan kalau kita hadir di sana, kemudian kita menjadi show off. Hati-hati Bapak Ibu. Kita itu kadang-kadang tidak sadar Bapak Ibu dan mengatakan, akulah segalanya. Coba kalau aku di sana, aku pasti bisa. Bapak Ibu, dalam hidup kita, misalkan hari ini kita ibadah, kemudian suatu saat muncul dalam pikiran kita. Misalkan, oh hari ini apa, misalkan ya, tadi suaranya Devi bagus. Suatu saat ada orang katakan, oh kalau aku seperti dia lebih daripada itu. Gitu. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong suaraku ini loh. Soalnya kalau aku nyanyi ini, itu kadang orang sakit kepala dengarnya gitu. Gitu. Aku mau si Devi itu harus lengser dari tempat itu. Aku mau jadi WL yang bagus di GIA Jemur Sari. Gitu. Tuhan, aku sudah belajar di guru vokal A, B, C, D. Pokoknya aku sangat rindu lah. Itu nggak bagus. Suaranya nggak bagus. Nggak ngangkat istilahnya sekarang. Kalau dia mimpin pujian nggak ngangkat gitu. Aku mau di sana. Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang kita katakan, kalau ini. Coba kalau Tuhan beri A, B, C, D bagiku. Pokoknya aku bisa melakukan. Itu mimpi Bapak Ibu. Karena apa? Sebetulnya tujuannya adalah supaya aku. Dan Tuhan tidak menginginkan Paulus seperti itu. Makanya duri dalam daging itu ada bagi Paulus. Sehingga dengan demikian, kalaupun Paulus bisa melayani, dia selalu mengingat, ini kasih karunia Tuhan, aku. Dan tuh selalu ada, tidak lepas. Tapi hari ini aku masuk di hari yang baru, kemudian aku melayani. Itu bukan karena kekuatanku. Kenapa? Karena ada duri dalam daging. Saudara-saudara, itu yang pertama, bahwa ketika Tuhan mengatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu, Tuhan menginginkan Paulus tidak jatuh di dalam kesombongan. Begitu pula dengan kita Bapak Ibu. Justru karena juga ada sudah waktunya itu. Saya senang ya, karena kalau saya lihat orang-orang yang saya ajar itu. Keren kalau mereka khotbah. Kalau apalagi ini Arneti kalau dia nyanyi itu. Itu bagus banget gitu ya. Bagus banget. Seingat saya nggak pernah ngajarin dia nyanyi, tapi dia nyanyi bagus. Jadi kalau misalkan sekarang saya merasa, ini kenapa sih gitu dia. Ini artinya ada yang kacau dengan saya. Gitu ya. Justru kita senang. Karena kita tidak mungkin mengerjakan semuanya ABCD. Tidak mungkin Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus sadar, hanya karena anugerah Tuhan yang bisa memungkinkan kita untuk bisa melayani. Hal yang kedua, kenapa duri dalam daging ini tidak dilepas? Karena ini menunjukkan kebaikan Tuhan. Karena dengan demikian Paulus mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan di sini dikatakan ayat yang ke-9, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kuasaku menjadi nyata. Bapak Ibu Saudara-saudara,
ketika Paulus tidak mendapatkan akan jalan keluar dari duri dalam daging ini, supaya dia lepas. Di situ sebetulnya Paulus diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami kuasa Allah yang semakin hari semakin sempurna dalam hidup. Pengalaman. Saudara-saudara, lebih enak mana pengalaman spiritualitas atau pengalaman sehari-hari? Itu sebetulnya lebih enak pengalaman sehari-hari. Karena pengalaman spiritualitas 14 tahun yang lalu, ya itu cuma sekali. Persoalannya adalah waktu Paulus diangkat ke Firdaus, Tuhan tidak katakan, ya udah kamu tinggal aja di sini. Justru Paulus disuruh turun. Ya kan? Turun melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara, anggaplah pengalaman spiritualitas itu adalah ya sekali dalam seumur hidup kita. Tapi realita hidup kita, itu kan kita harus jalani setiap hari. Maka yang lebih powerful itu adalah kekuatan yang disediakan oleh Tuhan kepada kita setiap hari. Kita bisa menanggung penderitaan. Kita bisa menanggung akan berbagai macam persoalan. Tapi ada Tuhan yang menguatkan kita. Ada kasih karunia Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Ada pertolongan Tuhan yang sungguh-sungguh memberikan kepada kita kekuatan untuk menanggung itu. Inilah indahnya kita sebagai orang Kristen. Itulah indahnya kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus selalu melihat dari untung rugi yang sungguh-sungguh atau tidak. Dari macam-macam, saudara-saudara, dari keberpihakan alam terhadap mereka. Tetapi mereka yang ada di dalam Kristus, dalam kondisi yang sulit pun, mereka bisa menemukan kebaikan Allah di sana. Mereka bisa menyadari kebaikan Allah di sana. Tapi mereka yang tidak percaya kepada Kristus, mereka anggap ini sudah nasib. Ini sudah hoki, ini sudah keuntungan. Tapi bagi kita yang percaya kepada Kristus, Tuhan secara aktif. Ingat di sini katakan, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara-saudara, akhirnya waktu Paulus tampil melayani Tuhan, ia tidak sok sempurna. Paulus secara terang-terangan mengatakan, aku datang kepadamu seperti apa adanya. Karena yang ia tampilkan, yang nyata dalam hidupnya adalah Kristus yang menguatkan. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Kita banyak kelemahan dan kekurangan. Tapi kelemahan dan kekurangan itu Tuhan pakai untuk menunjukkan Kristus melalui hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Sebagaimana Paulus bisa bertahan dalam kesulitannya karena ada kekuatan ya dari Tuhan yang secara aktif hadir setiap hari bagi dia. Demikian juga itu Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita untuk menunjukkan bahwa ia baik dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau mengajar kami hari ini bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang mengontrol hidup kami dan yang peduli dalam kondisi-kondisi sulit yang kami hadapi. Kami bersyukur karena Engkau ya Tuhan membawa kami bukan supaya kami berfokus pada diri sendiri, tetapi supaya kami berfokus kepada Allah yang menyediakan yang terbaik bagi kami. Dan supaya kami mengalami pertolongan Tuhan, menyadarinya hari lepas hari, makin mengenal Engkau Tuhan. Sehingga ya Tuhan, Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Kami jemaat-Mu saat ini yang berkumpul di ruangan ini, Engkau tahu Tuhan pergumulan demi pergumulan kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau menyatakan kebaikan-Mu dalam pergumulan itu. Dan Engkau menyatakan juga kehendak-Mu untuk kami ikuti ya Tuhan. Dan kami bermegah di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya firman Tuhan yang kami dengar hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Shalom, puji nama Tuhan. Atas nama majelis dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan khotbah Pendeta Yamo Lauli. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum saya membacakan warta jemaat minggu ini, saya mohon maaf sebentar, waktunya 5 menit aja lah. Karena pasti saya punya beban yang saya sampaikan minggu ini. Karena sejak Natal 2 minggu saya tidak hadir. Jadi mungkin ada sedikit yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta dan Bapak Yakub yang sudah membimbing dan menerima saya, dan terima kasih kepada semua panitia Natal yang sudah bekerja sama sehingga acara Natal dan tutup tahun dan berjalan dengan baik. Saya mohon maaf apabila saya banyak yang kekurangan. Kita akan terus memperbaiki agar lebih baik lagi. Untuk grup, mohon maaf ya, karena saya nggak terlalu aktif di HP, jadi saya nggak lewat grup. Jadi mohon dimaafkan ya, maklumi, karena saya nggak suka main lewat WA, karena kadang saya ketiknya salah-salah. Jadi lebih baik saya spontan saja. Panitia tidak dibubarkan karena akan lanjut di Paskah. Mari kita berbuat yang baik untuk gereja ini dan memuliakan Tuhan dan seterusnya. Semangat untuk kita semua. Baik. Ya, saya akan melanjutkan warta ini. Minggu depan kebaktian umum diadakan 2 kali, pagi pukul 9.00 dan sore pukul 17.00. Setiap hari Sabtu pukul 6.00 ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan Jumat malam. Sebab ada banyak beban doa yang perlu didukung. Bagi jemaat yang perlu didukung doa dapat menghubungi Gembala Jemaat Bapak Pendeta Hendrawan atau hamba Tuhan lain untuk didoakan. Setiap Sabtu pukul 18.00 ada ibadah PRBK bagi pemuda dan remaja dapat hadir. Hari Senin tanggal 22 akan dibaptis saudara Faden dan saudari Larissa. Persembahan hari ini jemaat diberikan kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan persembahan kolekte, kantong merah untuk kolekte, kantong biru untuk diakonia. Persembahan hari ini akan dikumpulkan saudari Resa dan saudari Fani. Sebelum persembahan dijalankan, kita membaca firman Tuhan dari Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebarkan harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum.
Mari kita berdoa. Puji syukur kami hadirkan hadirat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati kami dengan firman yang sudah diberikan kepada kami. Maka Tuhan akan tetap memberkati kami agar kami tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita memuji Tuhan dengan pujian Dialah segalanya. Dialah segalanya Dia bagiku, Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku, Dialah segalanya, Dia bagiku, Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dia bagiku, Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dia bagiku, Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Untuk berdua saudara dipersilakan untuk bangkit berdiri. Dialah segalanya, Dia bagiku, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Baik, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa.
kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan atas persembahan yang kami memberikan kepada Tuhan. Karena kami mendapatkan sedikit dari Tuhan, maka Tuhan kami akan memberikan persembahan ini sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Maka Tuhan, bagi orang-orang yang mengelola persembahan kami di tempat ini, kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati dan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi jemaat yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati jemaat-jemaat yang ada di tempat ini, pekerjaan-pekerjaan yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati, usaha-usaha yang mereka usaha, Tuhan Yesus Engkau juga memberkati, agar menjadi berkat bagi banyak dan orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi pemilihan umum yang sebentar lagi 2024, kiranya Tuhan Yesus Engkau menolong dan memberkati rakyat yang ada di Indonesia ini agar damai dan sejahtera bagi rakyat Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia yang sebentar lagi memimpin bangsa ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau menolong bagi siapa saja yang memimpin bangsa ini. Maka Tuhan Engkaulah yang sebagai penolong. Tuhan Yesus Engkaulah yang memimpin orang-orang yang memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bencana alam, gempa bumi, longsor. Kiranya Tuhan Yesus Engkau menolong dan memberkati. Di mana saja pun berada, Tuhan Yesus Engkau yang memberkati, Tuhan Yesus Engkau yang menolong, agar jauhkanlah dari bencana, longsor dan gempa bumi. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati, lindungi kami semua yang ada di bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Baik, saya ingin menjelaskan tentang seminar kanker. Kita akan mengadakan seminar kanker yang akan dipimpin oleh ahlinya dari
Yayasan Kanker Indonesia. Ya. Hal ini sangat baik karena banyak sekarang orang-orang muda dan juga orang-orang kena kanker. Oleh karena itu, kami akan mengadakan seminar ini, dan seminar ini diadakan oleh Yayasan Kanker Indonesia. Bagaimana kalau kita adakan pada tanggal 18 Februari? Bagaimana Ibu? 18 Februari setelah kebaktian. Ya, setelah kebaktian, jadi kita akan belajar dan juga mendengar bagaimana kita bisa mengatasi dan mencegah supaya tidak kena kanker ini. Ya. Jangan khawatir, kami sediakan makan siang supaya tidak kelaparan. Ya. Bisa ya? Baik, jadi tanggal 18 Februari setelah kebaktian pagi, bukan sore tapi pagi. Ya. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Oh, satu lagi. Yang akan dibaptis, tolong berdiri, Saudara Den dan Larissa. Ini adalah keponakan dari Bapak Aziz, ya, dan juga dari Ibu Mengki. Baik, silakan duduk. Oh, satu lagi. Berkati, selamat siang.